Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik, sebuah program yang menghadirkan sosok-sosok inspiratif di sekitar kita. Nah, hari ini kru Dari Nol dapat bertemu dengan sosok inspiratif dari Bojonegoro. Ini lokasinya jauh banget dari kota, dari Kecamatan Margomulyo yang saat ini lagi di branding menjadi sebuah kampung Tengmul. Saya sama sosok sahabat saya, Miss Wiwin atau Mbak Wintari. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas Iwan. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Semangat, sehat. Mantap. Ini lama juga ya nggak Sua ya? Iya, kita teman di berbagai event kayaknya. Event yang nggak jelas. Ya, dan hari ini terima kasih Mbak atas waktu dan juga kesempatan. Siap. Di sela-sela kesibukan sebagai perangkat, sebagai pegiat desa, apalagi nih? Bimbel. Sebagai mak-mak. Mak-mak juga. Oh iya, sudah mak-mak. Sebagai mak-mak. Ya, Mbak Win terkait dengan Kampung Tengmul. Ya. Ini kan bisa dibilang baru, tapi giatnya kami melihat ini menjadi bisa jadi trigger bagaimana Kecamatan Margomulyo untuk bergerak, bahkan membranding Bojonegoro lah seperti itu. Nah, latar belakangnya seperti apa sih terkait dengan Kampung Tengmul ya? Awalnya seperti apa dulu? Awalnya tuh gini, kita berangkat dari keprihatinan sih Mas Iwan. Maksudnya gini, kebetulan ada warga Kedung Rambil, ini namanya Dusun Kedung Rambil. Dusun Kedung Rambil. Ya, ada warga Kedung Rambil itu yang beliau adalah dalang sekaligus perajin. Jadi beliau bisa bikin wayang itu, dan beliau tuh sempat cerita yang namanya dalang wayang Tengmul tuh hanya kurang lebih 12-13 orang waktu itu. Di Bojonegoro? Se-Bojonegoro. Okay. Dan itu generasi muda juga masih jarang gitu kan yang menekuni. Dari angka 12 itu ternyata hanya 2 orang yang sampai saat ini masih menguasai teknik bikin itu loh. Jadi bikin wayang benar-benar dari nol nih, dari kayu sampai jadi wayang gitu kan. Beliau cerita gitu, akhirnya kita mikir, padahal Tengmul itu kan kekayaan Bojonegoro gitu ya. Kalau nggak kita tututi, kasarnya kan gitu. Terus siapa yang mau ini gitu kan? Akhirnya kerentek kita bikin, coba lah Mbah kita rebranding. Jadi Tengmul itu yang biasanya beliau bikin itu cuma buat pementasan. Jadi beliau biasa terima pesanan itu hanya Tengmul yang versi untuk pementasan. Nanti bisa lah dilihat. Itu akhirnya kita coba dekati beliau, Mbah ayo coba kita bikin Tengmul yang versi souvenir. Awalnya berangkat dari situ. Versi souvenir kita coba branding kemana-mana, mulailah dilirik gitu kan. Kita nggak punya merek nih awalnya, nggak punya judul ini kegiatan apa gitu kan. Sudah oke lah coba bikin branding Kampung Tengmul gitu. Ternyata mulai dikit-dikit dilihat lah. Jadinya awalnya dari situ, dari pengen yuk wayang Tengmul yang Bojonegoro banget ini kita lestarikan lah gitu. Tapi dengan cara-cara yang kreatif gitu kan, karena kita punya Mbah No yang bisa bikin, kita branding pakai souvenir itu, akhirnya merembet. Kita bikin apa-apa yang temanya Tengmul gitu Mas. Makanya disebutlah Kampung Tengmul gitu kan. Jadi memang sebelumnya sudah ada dalang. Ya, embrionya memang ada di sini, betul. Terus biasanya buat itu untuk pementasan. Betul. Tapi ini juga dirubah untuk merchandise. Jadi kita bikin yang versinya ada banyak, ada yang versi kecil, ada yang medium, ada yang besar gitu kan. Terus kalau sekarang karena anak-anak muda sudah mulai ini juga, jadi kita bikin ada kaos, ada mug kayak gitu-gitu juga, yang dari temanya masih wayang Tengmul gitu loh. Iya. Selain dalang, saya dengar juga banyak ini juga ya, pengrawit dan juga. Oh iya. Jadi benar-benar tidak hanya satu sosok aja. Kita berangkatnya gitu ya, dari memang gitu, dari embrionya sendiri. Kebetulan kan karena suami kebetulan kasun di sini, beliau cerita kalau bicara pengrawit, bicara dalang itu memang banyak di sini kan. Pengrawit itu ada banyak, cuma karena kita terkendala memang belum punya sanggar dan sebagainya, akhirnya banyak yang ikut ke kelompok lain kan. Cuma, jadi dicabut. Betul. Tim lain. Ikut ke tim-tim lain, padahal orang sini banyak gitu kan. Akhirnya coba kita bergerak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah juga sih dengan Kampung Tengmul mulai perlahan naik gitu kan, mulai di branding gitu, mulai ada kesadaran untuk
akhirnya ini sekarang kalau tiap malam gitu ibu-ibu ada latihan Tiap malam? karawitan. Iya, latihan karawitan. Terus adik-adik juga kita bikin les nari yang rutin. Yang bertemakan Tenggul temanya juga? Tenggul. Ini kalau sekarang sih masih Langan Tenggul ya yang Tenggul. dipelajarin. Karena nanti rencananya juga di Agustus mau ditampilkan ketika upacara HUTRI itu. Iya. Jadi seminggu sekali mereka latihan di sini. Sejak kapan sih kalau Apa? Kampung Tenggul mulai ya? bergerak ini? Kalau kita mulai bergerak, kalau dibilang yang tadi mulai souvenir itu, saya awalnya sama Bu Enggar yang sekarang Camat Margomulyo itu mulai bikin, kemudian mulai dipasarkan tuh awal tahun. Awal tahun. Tapi kalau untuk yang kegiatan secara menyeluruh, dalam arti ada tari, ada edukasi itu kemarin kita sekitar bulan Mei sih. Bulan itu Mei. mulai Mei, Juni, Juli. Berarti baru beberapa bulan ya? Baru, bener. Tapi kayaknya memang sudah mulai karena konsistensinya ini karena juga. Karena branding kayaknya. Branding juga. Nah, itu. Tenggul ini kan 2019 ya kalau nggak salah yang jadi ini WPTB ya? WPTB itu ya. Iya. Dan ini gayung bersambut sepertinya ya, termasuk pemerintah desa, kecamatan bahkan. Kecamatan. Ini support luar biasa. Sangat. Dalam arti gini, ketika kita kan awalnya dari gerakan akar rumput ya Mas, maksudnya saya gitu kan udah terbiasa dengan MYM, Margomulyo Youth Movement yang memang kita awalnya dari akar rumput gitu kan, bergerak ya sudahlah sebisa kita gitu. Tapi ketika akhirnya ada perhatian dari dinas atau dari pihak yang terkait gitu, mau nggak mau pihak desa kecamatan tetap support. Tetap support. Gitu. Meskipun ya sampai sekarang memang masih ya karena kita baru awal kan, masih sangat terbatas sih. Semua yang ada di sini. Dan masyarakat sendiri pun menyambut baik ya? Kalau masyarakat sangat Mas. Contoh kemarin kan kita sempat ada kunjungan dari BPSDM. Dan itu Jawa Timur gitu kan. Saya mikir nih, apa nih yang mau disuguhkan gitu. Padahal kita baru banget. Akhirnya ya sudah, masyarakat mulailah kita bikin kuliner yang khas gitu. Apa ya ibu-ibu itu mikir. Akhirnya tercetuslah ada dorambil namanya. Dorayaki kambil gitu. Jadi kelapa, semacam kue kayak dorayaki gitu, bulat gitu. Tapi toppingnya itu kelapa karena sini kan kedung rambil gitu. Itu satu. Itu salah satu. Kemudian ketika ada yang datang gitu saling ini, aku bantu apa gitu, sehingga iya sudah itu dengan apa ya namanya, guyup itu kita jadi semangat kan Mas, maksudnya gotong royong semangat. Hal yang kita munculkan pertama itu memang ini harus lahir dari bawah, ini harus lahir dari kekompakan semua warga gitu kan. Jadi kerelaan mereka juga. Betul. Rasa memilikinya kita bangun dulu sih, baru nanti setelah itu perlahanan kita cari nih kesempatan apa ya, bikin apa ya gitu. Tapi kalau di bawahnya udah oke kan, insya Allah bisa. Insya Allah, bergerak. Iya. Pengennya gitu. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih dalam apa sih kegiatannya dari Kampung Tenggul ini. Tentunya hanya dari nol menjadi lebih baik. Jadi Kampung Tenggul itu adalah suatu dusun. Sebenarnya ini bukan kampung. Kalau kampung itu kan identik dengan kota ya. Ini adalah dusun di mana awalnya itu kami itu ingin memberikan nilai tambah. Dari yang awalnya seni tradisi, ini bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa dari seni itu pasti akan ada nilai tambah yang bisa didapatkan masyarakat. Jadi tidak hanya berkesenian, tetapi bagaimana mereka mendapatkan tambahan penghasilan. Nah, akhirnya kita buatlah Kampung Tenggul ini dengan upaya Tenggul ini tidak hanya sebagai wayang, tetapi dari sisi craft-nya, dari sisi edukasinya, lalu dari sisi merchandise-nya ini kita kerjakan sama-sama di sini. Bahkan sudah dilaksanakan juga sanggar tari. Jadi bagaimana anak-anak itu juga dia bisa menarikan Tenggul dan tahu sejarah Tenggul. Ya kawan, masih di dari nol menjadi lebih baik, masih barengan Miss Win apa Miss Win sih? Miss Win. Miss Win. Itu kalau Win itu panggilan ini Mas. Dulu di SMK. Kan karena ketua OSIS kan. Wih, mantap. Kan sering pegang konsep apa gitu kan, mesti dipanggil Win gitu. Makanya panggilannya jadi Win. Jadi nama-nama apa Miss ya? Win atau Mbak Win ini salah satu blogger juga ya Mbak ya? Blogger, terus announcer juga. Sama sih dengan mantan. Cuma di kabupaten lain, ini keren ini. Sosok yang keren. Ya, dan kita kembali ke ini Mbak. Kampung Tenggul. Iya. Ya, kita ketahui Kampung Tenggul. Saya kira kalau udah pionir mencetuskan nama
Kampung Tengul, saya kira ini udah dapat banget karena memang backgroundnya sudah ada dalang, ada pangrawit, bahkan disupport sama masyarakat gitu. Iya. Ada di antara kita yang kadang sebagai pegiat desa ini kadang merasa kesulitan untuk apa ya, meyakinkan masyarakat. Kiat-kiatnya seperti apa sih waktu itu? Iya. Memang susah sih ya yang namanya mindset itu, apalagi kalau ngapunten, kalau orang yang lebih sepuh tuh biasanya agak ini ya. Dulu itu awalnya kita pendekatannya lewat anak muda sih, Mas. Anak muda. Iya, karena kebetulan dengan Kasun yang masih muda, kemudian RT pun juga masih muda gitu kan. Kita pendekatannya lewat anak-anak muda, kita dekati, ayo toh, rentek bikinlah kegiatan buat kampung kita. Biasanya kalau di sini, maksudnya kalau di Kedung Rambil ini, kalau ayo demi kampung gitu masih ini sih, masih jiwa, kuat gitu, jiwa apa ya, patriotis, something like that. Jadi anak-anak muda dulu bergerak nih, kita ajak, kemudian mau nggak mau kan mengikuti sih sebenarnya, Mas, karena gini, mending kita berangkat dari 1 tapi akhirnya berkembang jadi 5 daripada awalnya 10 akhirnya tinggal 2. Mikirnya gitu. Jadi ya sudah, kita bentuk tim kecil dulu. Kita ambilnya orang-orang yang sekiranya bisa mempengaruhi lah, maksudnya bisa ngajak yang lain gitu. Yuk, ayo gitu, kita ajak ngobrol. Kita kasih tahu dulu nih blueprintnya gimana. Jadi desain Kampung Tengul tuh pengennya tuh kayak gimana. Saya jelaskan, kalau kita bisa bikin ini, bikin Kampung Tengul nih, nanti kita bisa gini, kayak gitu. Bukan yang secara materi, enggak melulu itu. Jadi dusun kita terangkat, akhirnya kita punya identitas yang kuat brandingnya gitu kan, dan itu bisa jadi kebanggaan bersama gitu. Dan kalau anak-anak muda tuh kan semangatnya keren ya. Jadi dengan anak-anak muda gitu awalnya, terus ibu-ibu tuh juga, ibu-ibu tuh kan militan sekali ya, Mas. Bener. Ternyata pasukan mak-mak itu bener loh, kalau ada kata-kata the power of mak-mak itu. Jadi tim-tim saya di sini tuh yaitu mak-mak gitu kan. Yang tak ajak mikir ini enaknya bikin apa ya, mereka semangat karena itu tadi jiwa apa ya, kebanggaan kampung tuh kalau di sini masih kuat sih. Pokoknya dusunku gitu kan. Masih sangat terasa. Jadi ini di Desa Sumberjo. Betul, dusunnya Kedung Krambil. Ya, dusun atau dukuhnya itu Kedung Krambil. Kecamatan Margomulyo. Jaraknya kalau dari Bojonegoro berapa kilometer? 69 atau 70 km. Pokoknya kurang lebih 2 jam perjalanan lah. Sementara ke kabupaten sebelah cuma 30 menit. Kita anak perbatasan. Dan luar biasa ini ya. Ya. Dan ini kan sudah berjalan beberapa bulan. Iya. Tapi dari segi fasilitas apakah memang sudah ini Pak, memadai dalam artian peralatan dan lain-lain yang khususnya berhubungan di sama Tengulnya? Kalau boleh kita cerita, belum sih, Mas. Belum ya? Belum, dalam arti memang seperti yang tadi bilang, kita kan dari akar rumput nih. Ya sama lah kayak tajuknya dari nol gitu. Bahkan kalau kita bukan dari nol, dari minus. Dari minus kayaknya. Jadi gini, kembali lagi ke rasa memiliki tadi ya. Misal ayo kita bikin les nari nih. Udah, kita punya satu teman yang beliau kebetulan bisa ngajar nari dan itu bener-bener jiwa sosial gitu ya. Bener awalnya dari jiwa sosial. Oke, beliau berkenan. Kita mikir kan di mana gitu ya mau ngadain les nari, kita nggak punya pendopo, belum punya pendopo, belum punya sanggar. Akhirnya ada kasih ide di halaman rumah ini aja salah satu warga gitu. Iya, yang cukup luas gitu kan. Terus kita coba matur gitu. Ternyata malah seneng. Oh ya seneng kalau ada kegiatan gitu kan. Ya sudah. Dapatlah nih satu tempat. Jadi pelatih dapat. Tempatnya numpang nih sekarang di tempat warga. Jadi yang kita bilang kampung tuh ya karena sekampung bergerak bareng gitu. Terus ketika ada ibu-ibu pengen, ayo latihan karawitan. Kita kan belum punya nih gamelan. Gimana gitu kan, akhirnya Mbah No Dalang itu beliau punya ide gamelan yang biasa beliau pinjam untuk tanggapan, itu kan milik beda desa gitulah. Dipinjemlah ke sini, jadi itu dipinjam dibawa ke sini, satu set dibawa ke rumah beliau, diajarinlah tiap malam. Jadi itu masih dengan dari pinjam nol, sana pinjam sini ya, dari minus. Gak apa-apa. Ini malah luar biasa dari ini. Minus bukan dari nol. Iya. Nah, kalau bicara Tengul itu kan wayang ya awalnya. Iya, betul. Terus kegiatan
mulai bergerak itu di tarinya, apakah di merchandise-nya ataukah di apanya dulu waktu itu? Awalnya merchandise. Merchandise Kita jualan itu kan. Terus sekarang kita lebih mengemas ke kegiatan sih Mas. Jadi orang kesini bisa ikut les nari gitu kan. Bahkan ke depan sebenarnya kita pengen bikin kayak semacam paket edukasi gitu loh. Edukasi. Pengennya gitu. Jadi orang kesini tuh bisa belajar nari Tengul, bisa yang lukis itu media tapi karakternya Tengul gitu kan. Bisa lihat pergelaran mini. Jadi pernah kita setting tuh ada pergelaran tapi yang ringkes gitu loh Mas. Jadi cuma sekitar 30 menit sampai 1 jam. Penampilan tapi bener-bener pergelaran. Iya, kalau yang asli kan harus semalam suntuk. Kita sederhanakan nih, ayo Mbah, kita bikin pergelaran yang cuma setengah jam. Bisa ternyata. Bisa ya? Bisa. Itu pengen kita kemas sebenarnya. Kedepannya ke depan gitu. Sudah mulai ini ya? Konsepnya sih gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana nanti. Amin, harus. Dan sejauh ini yang paling saat ini paling benar-benar di konsen dikuatin apa nih? Yang dikuatin pertama di ini sanggar. Itu jelas sanggar karena di situ itu letak ini anak-anak muda tuh mulai anak-anak kecil bukan muda, anak kecil mulai tertarik. Oh iya, belajar Tengul tuh di situ, bener. Jadi sanggar itu kita kan nggak membatasi. Mau kamu anak laki-laki, anak perempuan, sekolah di mana, usia berapa, terserah. Pokoknya bahkan luar desa boleh? Boleh. Dan gratis? 2.000 per pertemuan. 2.000 per pertemuan dan itu seminggu sekali gitu kan. Akhirnya ketika kita buka, udahlah, kita cuma by medsos aja sih sama Gedok Tular gitu. Minggu pertama itu baru sekitar 30-40, sekarang kadang yang datang 50 bahkan lebih. Iya. Sampai kita kadang bingung, tempatnya kan jadi sempit. Dibagi itu, bagi kelasnya. Di shift-shift akhirnya kadang. Jadi latihan dulu satu kelompok, nanti istirahat kelompok lagi gitu. Itu sih. Nah, untuk tari Tengul itu kan mungkin ada nggak kekhususan jenisnya apa atau kan memang sudah punya sendiri gitu? Nah, itu yang sedang kita concern gini. Untuk yang sekarang kita pelajarin karena di kabupaten kan sedang ininya Langen Tengul ya. Ada semacam tari yang harus dikuasai semua anak gitu. Kita sekarang sedang fokus di situ. Cuma ke depan kita tuh pengen. Saya kemarin ngobrol sama pelatih tarinya. Kita pengen bikin satu tarian yang khas gitu loh. Kayak semacam ini loh identitasnya Kampung Tengul. Pengen sih bikin kayak gitu. Tapi saat ini yang diajarkan masih sama berarti ya? Iya, masih sama. Karena kita juga mengejar nanti mau ada penampilan di Agustus nanti kan. Agustus ya? Anak-anak sanggar ini. Termasuk latihan make up juga ya itu pastinya? Next mungkin karena mau tampil kan ya? Iya. Nah, setelah itu ada merchandise juga? Ada merchandise juga. Apa saja? Ini ada kaos? Jelas wayang ada. Mulai dari ukuran kecil sampai besar kita ada gantungan kunci, kaos, kayak gitu-gitulah. Tapi itu yang ngerjakan anak-anak sini. Anak-anak sini? Maksudnya? Sudah mulai dikerjakan? Mulai. Kalau misal wayang masih Mbah Nodala. Cuma itu kita sudah mulai ada standarisasi ya. Kalau dulu misalnya ukurannya berapa gitu ya? Betul. Beliau bikin yang ukurannya sama, bajunya juga itu aja gitu. Sekarang kita mulai bikin standar nih. Jadi kalau tokohnya ratu misal, kita bikin bajunya harus begini-begini. Kalau tokohnya orang biasa, bajunya harus begini. Itu sudah kita mulai pelan-pelan dikasih standar sih. Jadi jadi biar nggak bingung nih ya? Iya betul. Jadi bahkan nama-nama juga? Nama, nah ini yang unik. Tengul itu kan ada cerita yang misalnya... Bukan Mahabharata infonya ya? Bukan. Ada lebih ke Tanah Jawa sih. Ada cerita yang misal kayak Angling Dharma misalnya gitu, kerajaan-kerajaan gitu. Nah ini sekarang kita lagi mengembangkan Tengul tapi custom Mas. Jadi bentuknya wayang Tengul tapi karakternya tuh bisa siapa aja gitu loh. Bahkan bisa lebih modern. Iya, kayak kemarin tuh kita dapat pesanan itu sosok Tengul, presiden gitu bisa. Iya. Betul kayak gitu, Tengul tapi wajahnya Bu Khofifah. Bisa kayak gitu. Iya bisa. Itu Bu ya. Ini ditonton nih sama Bu. Oh gitu ya. Next ya Bu ya. Bu Khofifah aja udah. Kemarin gitu. Bu Khofifah. Jadi gitu. Jadi karakternya Tengul tapi baju, kemudian wajah, hiasan kepala itu kita modif. Dan itu bisa ternyata. Bisa, ya? Betul. Dan memang fleksibel memang ya? Iya, karena 3 dimensi kan Mas. Jadi lebih fleksibel dan itu yang pengen kita ini sih, diversifikasi produknya. Orang selama ini kan lihat pembeda gitu ya? Iya, lihat Tengul dia sudah karakternya itu aja kan. Ini kita kembangkan ke situ. Nah, kalau tadi Mbak Win bilang ada 12 atau 13 dalang ya? Dan itu kan Bojonegoro. Bahkan saya pernah dari nol kan pernah ke ini juga ke siapa? Ke Padangan ya.
Mbak Santoso. Mbak San, ya. itu kan juga ada. Iya, beliau. Ada nggak kekhawatiran setelah ini ada Kampung Tengul nih, daerah lain juga punya tuh Kampung Tengul dan sebagainya? Enggak, mengalir saja ya? Justru bisa kolaborasi? Betul, karena saya pikir gini sih, sekarang kan kita eranya kolaborasi ya, bukan kehadiran sesuatu itu bukan sebagai ancaman gitu, sebagai collab gitu, kayak kita meskipun namanya Kampung Tengul misal, kemarin ada salah satu provider yang ayolah collab bikin pelatihan di situ, ya sudah, oke kan, bukan berarti karena kita berangkatnya tradisi terus kalau ada yang dari hal modern mau collab nggak mau kan ya nggak juga, ya sudahlah. Kan kalau kita bisa collab kan keren. Iya. Sebelum kita ngobrolin collab yang lain, kita akan dulu istirahat dan tentunya masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dengan sosok yang luar biasa. Targetnya kami ingin mengenalkan Tengul ini tidak hanya tadi itu dari sisi seninya tapi juga dari sisi edukasinya. Jadi harapannya ini nanti bisa jadi kampung edukasi, lalu kita membuat kemasan untuk wisata edukasi yang itu kita kemas dengan berbagai macam pilihan paket. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Lebih baik. Iya. Saya suka banget tagline-nya. Harus. Dari nol menjadi lebih baik. Ini nggak sembarangan ini. Keren. Perlu ini. Ada wasit. Mbak Win, keren ya? Iya. Kita kan tadi sudah ngobrolin tentang bagaimana kira-kira kolaborasi dan sebagainya dan tidak memikirkan ancaman dari luar sepertinya karena memang eranya beda lah. Iya, eranya gitu. sudah beda. Nah kalau boleh tahu nih, kolaborasi kan tidak hanya di internal, bahkan sampai ke dinas, kecamatan dan sebagainya. Kira-kira sampai saat ini sudah dengan siapa saja sih kolaborasi? Collab kalau misal kedinasan tuh kemarin yang kunjungan BPSDM itu kan kita ininya sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya, dari Pemkab. Kemudian sempat ada kunjungan juga itu dari BPSDM. Terus yang tadi kita bilang nanti sebut merek nggak boleh, ada salah satu provider. Boleh. Sini. Bebas, belum ada iklan soalnya. Boleh ya? Boleh. Smart Friend Community. Oh, Smart Friend. Terus yang kita bikin kayak merchandise apa ini kita sedang collab sama Lab Seni Sentong Sekarzati yang di Margomulyo juga sih, ya. Pak Adi Sutarto itu salah satu seniman Bojonegoro lah. Itu yang kita sedang sekarang menggarap nih, mendesain beberapa produk, pengen sih kayak misal batik atau apa gitu, sedang digarap, kita collab sama beliau sekarang. Gitu. Ini menarik ya. Dan sejauh ini mereka juga antusiasmenya? Antusias sih, karena ya itu tadi kita kan benar-benar hal yang baru gitu kan. Kayaknya belum ada ya Mas ya? Belum ada. Hal yang baru gitu mungkin ya. Dan kita tuh pengen, ya Tengul itu kan enaknya gini, dia berangkat dari satu kesenian tapi bisa kemana-mana kan. Dari wayang bisa jadi tari, dari tari bisa jadi kaos, dari kaos bisa jadi batik, banyak lah, banyak sekali. Turunannya, ini usahanya bahkan. Iya betul. Usaha. Dan itu yang peluang yang pengen kita ambil tuh di situ. Ada nggak langkah-langkah mungkin inovatif ke depan yang mungkin dibuat kan unit usaha milik desa atau apa? Belum. Sedang menggarap ke situ sih. Ada beberapa lini nih kita yang sedang siapkan dan itu gimana ya? Kita mau ini dulu sih menguatkan kayak misal perizinan dan sebagainya. Nanti kalau sudah oke barulah bus gitu lah. Takutnya kita show off duluan, perizinan belum kuat kan? Nanti ribet malah repot nanti ya. Makanya kita agak hati-hati soalnya. Nah, saya dengar tadi masih pinjam alat dan sebagainya. Tapi kalau latihan gini, latihan di sanggar ini masih menggunakan alat seperti apa? Latihan ya pakai background musik gitu. Iya, musiknya pakai MP3 biasa. MP3 itu pakai sound sederhana gitu. Yang penting dan bisa itu sudah asik ya. Asik. Nanti bisa lah kita masukin. Bisa lah, harus ikut nanti latihan. Ya. Nah, bisa dibilang terakhir ini mungkin harapan dan cita-cita yang diinginkan, diimpikan apa sih? Seneng nih kalau bilang mimpi-mimpi itu. Mimpinya tuh sederhana aja sih kalau saya. Saya tuh pengen Kampung Tengul tuh menjadi milik bersama gitu. Milik bersama. Dalam arti ketika Kampung Tengul itu muncul, berangkat dari bersama-sama, ya sudah kalau ini nanti naik gitu kan, kita dapat apa kebermanfaatan dari Kampung Tengul ini, semoga menjadi milik bersama juga, yang bisa dirasakan gak hanya 1-2 orang, gak hanya 1-2 komunitas, tapi benar-benar bergerak bareng gitu. Iya. Nah, pengennya gitu. Pengennya itu ya. Jadi bergerak bersama. Benar-benar kebermanfaatannya juga dirasakan bersama gitu.
Nah, kalau misalnya ada masyarakat dari luar nih, dari luar Bojonegoro atau mungkin luar Jawa Timur yang pingin berkunjung ke sini, ini seperti apa caranya? Atau mungkin ada website atau apa? Oh, ada. Kita sudah punya akun Instagram @kampoeng, tulisannya Kampoeng ya, kampoeng.tengul. Itu ada Instagram di situ, nanti lengkap, ada WA dan sebagainya. Termasuk kegiatan-kegiatan kita semuanya pasti masuk di situ, Pak. Beberapa event-event juga semuanya ada di situ. Kalau mau berkabar apa, bisa DM ke aku. Bisa deh. Oke, itu ya. Bisa diatur. Bisa diatur. Kapan lah mau main ke sini? Dan bener-bener kampung banget gitu ya. Iya. Jauh dari kota. Kota Bojonegoro maksudnya. Kota Bojonegoro. Tapi kalau Madiun malah Ngawi ya? Ngawi malah deket. Makanya ya ketika ada orang ke sini tuh kita pengen rasanya oh iya ya bener balik kayak kampung. Kayak gitu. kampung gitu ya. Adakah ini mungkin saat ini kan lagi digaungkan desa wisata dan bukan wisata desa tapi desa wisata. Desa yang memang konsepnya untuk wisata. Apakah ke depan juga ada untuk itu? Harapan dan memungkinkan nggak? Optimis nggak ini bisa jadi wisata juga nih? Sangat memungkinkan sih. Sangat memungkinkan. Karena satu itu tadi saat ini kayaknya the one and only deh di Bojonegoro. Ya, itu peluang satu-satunya. Kan? Satu-satunya. Dan beda ketika kita buat wisata yang dibikin dulu baru bikin kegiatan dengan wisata yang muncul dulu baru diwadahi gitu kan. Jadi embrionya udah kuat nih. Embrionya kuat dulu baru kalau misal ada fasilitasi dan sebagainya harusnya sih sangat memungkinkan untuk berkembang ya karena kita akarnya dikuatkan dulu. Gitu. Itu bedanya mungkin sama tempat lain. Kadang kan ada nih yang mungkin pendanaan dan sebagainya gencar nih, tapi akarnya belum ini kan. Akhirnya ya sudah kemasan aja kan. Kemasan aja. Kalau kita pengennya dibalik. Jadi kita menguatkan konsep dulu, menguatkan kegiatan dulu, menguatkan orang-orangnya dulu, barulah kita bergerak bareng. Yuk cari solusi. Gimana gitu. Ya. Pengennya gitu. Siap, Mbak Ridwin. Oh iya, ini ada merchandise juga. Dari nol. Keren. Semoga berkenan. Jadi ini kita hadirkan untuk sosok-sosok yang inspiratif. Dan Anda bisa dapatkan produk ini juga. Bisa cari aja lah di marketplace atau mungkin di website kami di www.darinol.id. Ya. Oh, keren. Spesial. Siap. Diterima ya. Terima kasih dari Siap. Nol. Oke. Keren ini. Ya. Mbak, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Semoga sukses. Meskipun belum dari nol, dari minus. Semoga sukses untuk Desa Sumberjo, Dusun Kedung Krambil. Ya. Nanti kita ada sejarahnya nggak ya? Ada dong. Ada ya? Nah, nanti season 2 lah. Harus ada edisi selanjutnya. Siap. Terima kasih, sukses selalu. Siap. Sama-sama. Itu kawan, kita sudah ngobrol banyak tentang Kampung Tengul yang ada di Bojonegoro satu-satunya saat ini ya. Semoga sukses dan kebersamaan itu yang paling penting. Ya, ini yang lagi digaungkan, semoga bisa terwujud dan khususnya memberikan manfaat untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya. Dan sukses selalu, tetap semangat. Siap. Dari nol menjadi lebih baik.